Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sareza dengan NPM di 211031174. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang langkah-langkah pembuatan pelaporan ISPT, mata kuliah Laboratorium Komputer Perpajakan. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu informasi perusahaan, yaitu eh, diketahui PT Global Telekomunikasi dengan NPWP 94958113.1-322.000 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 15 RT 02 Kota Bandar Lampung dengan nomor telepon 0724 3912118. Alamat email global@gmail.com. Perusahaan ini didirikan sejak awal tahun 1993. Informasi yang berkaitan dengan perhitungan pajak beserta pengisian SPT masa PPh 2126 adalah sebagai berikut. Di sini terdapat informasi tentang pegawai tetap. Ada nama wajib pajak, status PTKP, jabatan, NPWP, baik yang ber-NPWP maupun yang tidak ber-NPWP, gaji pokok, tunjangan lainnya, lembur BPJS, dan juga iuran JHT. Juga terdapat informasi mengenai eh, wajib pajak yang bukan pegawai tetap. Ada dari honor, pegawai atau buruh maksud saya, dan juga tenaga ahli. Terdapat keterangan tambahan yaitu SBI dan KMK yang digunakan pada saat itu, di mana $1 kurs BI setara dengan 15.100 rupiah dan $1 kurs KMK setara dengan 15.200 rupiah. Hitung semua PPh 2126 yang terutang masa bulan Maret 2023 dan input ke dalam ISPT. Sebelum ke langkah-langkah pembuatan SPT-nya, terlebih dahulu kita harus menghitung PPh terutang dari masing-masing wajib pajak. Kita ambil contoh dari wajib pajak yang pertama itu Korari dengan status PTKP K3 dan ber-NPWP. Kita totalkan semua aspek seperti gaji pokok, tunjangan lainnya, lembur, dan BPJS, menghasilkan total bruto sebesar 12.675.000. Lalu kita kalikan dengan tarif TER. Tarif TER ini kita dapatkan dari eh, status wajib pajak ini apakah dia K1, K2, K3, atau dia TK0 atau TK123. Lalu kita cari dari total brutonya ini berapa tarif TER yang akan kita hitung. Diketahui tarif TER itu sebesar 3%, dan PPh 21 yang terlebang itu didapat dari 3% dikalikan total bruto dan menghasilkan 380.250. Begitu juga dengan beberapa wajib pajak lainnya dengan perhitungan yang sama. Lalu kita ambil contoh lagi untuk pegawai yang tidak tetap dari pegawai buruh atau di sini pada tanggal 8 Maret kita lihat perusahaan membayar buruh harian untuk perbaikan genteng kantor sebanyak 3 orang dan masing-masing upah yang dibayar sebesar 500.000 per orang. Di sini perhitungannya penghasilannya 500.000 dikalikan per hariannya 0,5%. PPh 21-nya sebesar 2.500 didapat dari 0,5% dikali 500.000. PPh terutang dari 2.500 ini sifatnya satu orang ya. Jadi kalau 3 orang dia dikalikan 3. Jadi total untuk 3 orang buruh tadi PPh terutangnya sebesar 7.500. Baik, next. Setelah kita menghitung PPh terutang, selanjutnya kita bisa mengisi SPT massa. Yang pertama itu ada identitas pemotong. Siapa identitas pemotongnya? Yaitu perusahaan awal tadi, yaitu PT Global Telekomunikasi. Untuk yang pertama, kita mengisi terlebih dahulu informasi tentang masa pajaknya, yaitu Maret 2023.
Untuk status SPT-nya sendiri normal ya, teman-teman. Lalu bagian A, identitas pemotong. NPWP-nya kita isi sesuai dengan NPWP perusahaan. Lalu kita isikan informasi tentang nama, alamat, nomor telepon, dan juga email. Yang informasinya itu sudah ada pada latihan soal. Untuk yang bagian ini saya rasa mudah untuk dilakukan, jadi kita next ya. Lalu ada bagian objek pajak. Nah, di sini kita harus mengklasifikasikan penerimaan sesuai dengan kriteria pegawainya itu tetap atau tidak tetap. Untuk pegawai tetap sendiri, tadi dari informasinya ada 18 wajib pajak. Dan total brutonya sendiri sebanyak 93.240.000 rupiah. Dan jumlah pajak yang dipotong atau terutangnya itu sebesar 734.438. Selanjutnya itu ada penerima pensiun berkala, namun di kasus kita itu tidak ada, jadi kita kosongkan. Yang nomor 3 itu pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Nah, ini salah satunya itu buruh. Karena tadi 8 Maret ada, dan jumlah penerima penghasilannya itu sebanyak 3 orang. Jumlah penghasilan brutonya itu sebesar 1.500.000 dan pajak yang dipotong itu 7.500. Kita lanjut langsung ke tenaga ahli, di mana tadi ada tenaga ahli komputer, IT, dan juga arsitek. Sebanyak 3 orang dengan penghasilan jumlah brutonya itu 68.120.000 rupiah. Jumlah pajak yang dipotong itu 13.274.000 rupiah. Lalu ada bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Sebanyak 1 orang dengan jumlah penghasilan bruto itu 300.000 dan jumlah pajak yang dipotong itu 7.500. Nah, mungkin kita akan bahas sedikit tentang tenaga ahli. Kita balik lagi ke soal perhitungan yang tadi. Nah, untuk tenaga ahli ini kita bisa lihat di tanggal 28 Maret. Itu ada ahli komputer Nasiruddin dengan membayar uang sebesar 2 juta. Lalu ada 30 Maret, itu ada tenaga ahli arsitek kebangsaan Inggris. Nah, karena dia kebangsaan Inggris, jadi untuk PPh-nya sendiri itu PPh 26. Dan juga tanggal 30 Maret ini juga ahli IT kebangsaan Jerman. Untuk perhitungannya mungkin kita ambil contoh yang luar negeri, PPh 26, ada tanggal 30 Maret, penghasilannya itu dalam dolar 2.400. Kita kalikan kurs KMK sebesar 15.200 menghasilkan total 36.480.000. PPh 26-nya itu 20%. Jadi kita kalikan 20% dengan 36.480.000 menghasilkan PPh 26 terutang sebesar 7.296.000 rupiah. Untuk 30 Maret yang satu ini sama aja perhitungannya. Kita balik lagi ke PPT-nya. Baik, em, jika semuanya sudah kita masukkan, kita total. Nah, untuk jumlah penerima penghasilannya sendiri ada 25. Lalu jumlah penghasilan brutonya ini totalnya 163.160.000. Lalu jumlah pajak yang dipotong ini sebesar 14.023.438. Next, selanjutnya itu ada informasi tentang kelebihan penyetoran PPh. Namun karena di kasus kita tidak ada, kita lewatkan saja. Lalu ada objek pajak final. Yang pertama kita isi dulu NPWP pemotong, sama seperti informasi identitas pemotong awal tadi. Lalu karena bagian C ini objek pajak final di kasus kita tidak ada, maka bisa kita lewati terlebih dahulu. Selanjutnya ada lampiran, pernyataan, dan tanda tangan pemotong. Untuk lampiran bisa kita kosongkan. Dan untuk pernyataan dan tanda tangan pemotong ini, kita isi bagian pemotong, karena kita sebagai pemotong. NPWP-nya kita isi NPWP perusahaan. Nama perusahaan yaitu PT Global Telekomunikasi, tanggalnya 31 Maret 2023, tempatnya di Bandar Lampung. Dan
Gak lupa kita harus tanya tangan. Baik, sudah selesai. Mungkin kurang lebihnya presentasi saya dapat menggambarkan langkah-langkah dalam pembuatan dan pelaporan SPT massa. Cukup lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.